Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Warahmatulillah. Kita masih diberi kesehatan kesempatan oleh Allah SWT. Bisa connect, bisa join ya. Mungkin signalnya kurang bagus. Dan salawat dan salam juga tidak lupa kita ucapkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang Insyaallah dengan banyak kita bersalawat ke baginda Rasul, kita mendapat berkahnya di dunia ini, dimudahkan segala kesulitan kita, dan mendapat syafaat di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertemuan kita pada minggu ini kita menyambung dari pertemuan yang ke-14 ke 15. Sementara kita dipercepat buat ini ya, diskusi kita nanti tinggal kita diskusi tanya jawab di via grup WA gitu. Kalau di sini dijelaskan bahwa pertemuan ke 14 ini tentang pelaksanaan putusan dan atau penetapan, di mana kemarin sudah disampaikan juga putusan dan penetapan itu. Kalau putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan. Dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara kontentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya disebut jurisdiction contentiosa, karena ada dua pihak yang berlawanan dalam perkara penggugat dan tergugat. Adapun yang dimaksud dengan penetapan keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau volunter, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali nikah, poligami, perwalian gitu ya, atau isbat, nikah dan sebagainya, seperti itu. Itu contoh dari yang dikatakan permohonan atau volunter. Karena adanya penetapan ya, hanya ada pemohon, tidak ada lawan hukum, atau ya penetapannya. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata mengadili, namun cukup dengan menggunakan kata menetapkan. Itulah beda dari putusan dan penetapan. Macam-macam putusan kemarin bisa kita lihat, ada putusan akhir, putusan selah, di mana putusan akhir ini ending dari dari berperkaranya antara pemohon dan termohon. Seperti itu ya. Putusan akhir, putusan selah, ada putusan serta merta. Itu macam-macam jenis putusan. Di mana putusan akhir tadi, putusan yang mengakhiri persidangan, putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan. Dan putusan selah ini dikatakan putusan selah, putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir. Sebelum putusan akhir dibacakan ya, dengan tujuan untuk memperjelas dari memperlancar persidangan. Itu putusan selah. Sebelum putusan akhir itu ada putusan selah. Terus ada putusan serta merta, di mana putusan serta merta ini putusan si pemohon meminta suatu putusan dari pengadilan bahwasan masih ada upaya itu yang termohon ini tadi, ketika masih ada upaya hukum lagi, banding dan kasasinya, tapi si pemohon meminta duluan putusannya. Jadi itu namanya putusan serta merta. Dan ini ada syarat-syarat itu dalam ini harus mengikuti peraturan surat edaran Mahkamah Agung SEMA yang dikatakan SEMA. Dia harus mengikuti dari itu, memperhatikan dari kegiatan-kegiatan yang yang untuk diputuskan putusan serta merta. Itu adalah jenis macam-macam putusan, ada 3 jenis: putusan akhir, putusan selah, putusan serta merta. Di mana putusan selah ini dibedakan menjadi 4 macam ya. Ada putusan provisional, ada putusan prepatoir, ada putusan insidentil, ada putusan interlokutoir,
Dalam artian ini semua sudah dibuat resumenya, bisa dilihat dari catatan di Google Classroom. Nanti kalau tidak bisa di WA Group. Jadi itu kalau dibedakan putusan sela tadi ada 4 ada 4. Terus kalau dilihat dari segi tidak hadir pihak perkara ini dijatuhkan, terus ada putusan perstek, ada putusan gugur, ada putusan kontradiktoir. Kalau dilihat dari segi hadirnya tidak yang berperkara ini tadi gitu. Terus kalau dilihat dari segi isinya, dari segi terhadap gugatan perkara ada putusan tidak menerima penggugat, ada putusan menolak penggugat, ada putusan mengabulkan gugatan, penggugat maksudnya, ada putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, seperti itu. Kalau dilihat dari segi isinya terhadap gugatan perkara. Itu merupakan dari review dari materi 14. Jadi kalau yang ke-15 ini pelaksanaan putusan dan penetapan. Pelaksanaan putusan dan penetapan. Di mana dikatakan pelaksanaan putusan itu di dalam dunia peradilan ada beberapa jenis pelaksanaan putusan ya. Ada putusan yang menghukum satu pihak, ada putusan menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan, ada putusan menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, atau umpama eksekusi lahan harus dikosongkan rumahnya gitu ya kan. Terus ada eksekusi real dalam bentuk penjualan atau lelang gitu. Jadi itu bentuk pelaksanaan putusannya. Selanjutnya dalam mengeksekusi putusan pengadilan itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama putusan telah berkekuatan hukum tetap. Terus putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua pengadilan gitu ya. Seperti itu. Terus ada putusan hakim yang bersifat kondemnatoir. Sehingga dalam putusan deklarator ini konstitutif tidak diperlukan eksekusi, tidak perlu dilakukan eksekusi untuk putusan dia. Terus yang keempat ada eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan, seperti itu. Itu jenis ya. Kalau di kalau di putusan PT UN tidak seperti itu ya. Ini pengadilan yang sifatnya umum gitu ya. Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama. Tingkat pengadilan tinggi ya, tidak berwenang melaksanakan eksekusi. Sedangkan tata cara eksekusi nanti bisa dilihat di resume kita. Ada yang permohonan sida eksekusi, ada ini ya kan, berdasarkan surat perintah ketua pengadilan, seperti itu. Terus itu yang dikatakan dalam eksekusi ini bentuknya di pengadilan umum yang pengadilan khusus, bukan di PT UN gitu ya. Kalau kita eksekusinya mungkin dari SK objek sengketa ini tadi, surat keputusan tata usaha negara ini bisa dibatalkan atau dicabut atau rehabilitasi nama yang penggugat tadi gitu. Terus jenis-jenis dari ciri-ciri putusan penetapan kemarin, ada putusan akhir, ada putusan putusan akhir itu nanti mengakhiri suatu perkara ini tadi, ada putusannya itu gugur, ada putusan itu bersifat perstek, tidak diajukan perset atau tidak melakukan perlawanan gitu ya kan. Menerima pada intinya yang itu. Dia putusan tidak menerima dia banding kasasi dia gitu kan. Terus ada putusan yang menyatakan bahwa tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir. Berarti bukan kewenangan dia lantaran ada undang-undang yang mengatur ya, seperti itu. Ya jenis-jenis putusan akhirnya tadi. Terus ada putusan sela. Putusan sela itu adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara yang tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Maksudnya ini putusan sela sebelum putusan akhir, putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap
jalannya atau arahnya pemeriksaan gitu seperti itu. Terus putusan selah dibuat seperti putusan biasa, tidak dibuat seperti terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan. Nah, jadi itu yang dikatakan putusan selah itu. Nanti ada beberapa item yang harus dijalani pemeriksaan itu nanti bisa dilihat ya dalam putusan selah ini. Terus kemudian kalau dilihat dari segi hadir tidaknya yang tadi saat putusan itu dijatuhkan, putusan itu gugur, di mana putusan yang menyatakan bahwa gugatan pemohon tidak penggugat atau pemohon tidak pernah hadir meskipun secara resmi sudah dipanggil gitu ya kan. Nah, kemarin ini ada pertanyaan dari Delpika seperti itu, ketika dipanggilnya Alia dia tidak datang katanya kan. Nah, berarti itu putusannya itu dikatakan nanti putusan itu gugur lantaran penggugat atau pemohon tidak dipanggil secara resmi, tidak dan patut untuk hadir dalam sidang itu gitu, padahal tapi dia tidak datang gitu seperti itu. Jadi putusan itu bersifat gugur gitu ya. Termohon tidak pernah tergugat termohon tidak hadir dalam sidang, tergugat termohon mohon keputusan. Nah, jadi itu bisa nanti putusan itu gugur ya. Dalam hal penggugat atau pemohon lebih dari seorang atau tidak hadir semua, maka dapat pula dikatakan diputuskan gugur. Dalam putusan gugur ini penggugat pemohon dihukum membayar biaya perkara terhadap putusan yang telah diminta banding atau diajukan perkara baru lagi gitu ya. Jadi itu yang dikatakan putusan itu gugur. Terus ada putusan perstek menerima tergugat yang tidak hadir di sidang gitu ya. Di mana perstek ini tadi putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan ya. Tidak hadir dia, tapi dia tidak dijatuhkanlah putusan perstek ini, tergugat dipanggil tidak hadir, tergugat mengajukan tangkis atau eksepsi ya mengenai kewenangannya, penggugat hadir dalam persidangan gitu ya. Seperti itu. Itu yang dikatakan perstek. Di mana nanti ada lagi perlawanan. Perlawanan itu dikatakan sama dengan nanti perzet kedudukannya, jawaban yang tergugat. Apabila perlawanan ini diterima atau dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan atau pembuktian, maka hakim akan membatalkan putusan perstek tadi, menerima tadi. Tapi dia melakukan perlawanan perzet gitu ya, istilah bahasa hukumnya. Dia diminta banding lantaran sudah putusan perstek tadi, tapi dia melakukan perzet perlawanan ya, sebelum ada kekuatan hukum tetap atau yang dikatakan ingkrah. Nah, jadi itu yang dikatakan putusan perstek tadi itu. Terus ada putusan kontradiktor tadi, di mana ada putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak dalam pemeriksaan, diisyaratkan bahwa penggugat maupun tergugat mau hadir dalam sidang. Dalam kontradiktor ini dapat diminta banding gitu. Jadi kalau dilihat di sini putusan ini tidak menerima kalau dari segi isinya, ada segi buatan dari perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut putusan tidak menerima ya, terus ada putusan menolak gugatan penggugat ya, ada putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari segi isi gugatan terhadap penggugat. Terus sedangkan dilihat dari segi sifatnya hakim akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan itu dibagi dengan putusan deklaratif, yaitu putusan hanya menyatakan suatu keadaan tertentu, keadaan resmi menurut hukum. Jadi itu yang dikatakan putusan kalau dilihat dari segi sifatnya gitu. Terus ada putusan konstitutif dalam artian putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan hukum sebelumnya. Jadi itu yang dikatakan putusan konstitutif gitu ya. Terus ada putusan yang dikatakan kondemnatoir
Di mana putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang melakukan sesuatu atau menyerah kepada pihak lawan untuk melakukan prestasinya, seperti itu ya, dengan putusan sukarela. Maka atas pemohon tergugat tadi, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan untuk memutuskan. Jadi itu yang dikatakan condemnatoir, gitu kan. Dalam atas putusan condemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan, untuk mengusung tanah atau eksekusi tadi, gitu. Jadi itu yang dikatakan condemnatoir, gitu. Kemarin kan ada pertanyaan dari istilah NO Pak Rizal ya, net iya, of Pak. observe seperti itu ya, bahasa hukumnya. NO itu istilah net ya. Ditolak lantaran prosedur formilnya itu tidak memenuhi, jadi ditolak oleh hakim, gitu. Dari putusan itu tidak menerima pemohon, dengan kata lain gugatan pemohon tidak digugat memenuhi syarat baik secara formil maupun secara material. Jadi ini putusan tidak menerima kalau dilihat dari gugatan putusan hakim dibagi itu ya, dari putusan tidak menerima, putusan menolak semua gugatan, penggugat mengabulkan seluruh gugatan ya. Jadi itu yang dikatakan maksudnya NO ini tadi, putusan tidak menerima, gitu ya, oleh hakim. Jadi itu yang bisa dilihat keterangannya. Mungkin kalau ada yang ingin menanyakan, silakan. Ya, ini lupa untuk men-share-kannya tadi. Jadi bahan-bahan ini udah di Google Classroom. Nanti bisa dilihat ya, di sana nanti jenis-jenis pertemuan ke-15 ini. Pertemuan ke-15 pelaksanaan putusan. Kalau yang ke-14 kemarin tentang pelaksanaan putusannya dan penetapannya. Kalau ini pelaksanaannya dengan putusannya, gitu. Ada di eksekusi bentuknya lelang, gitu ya. Tapi kalau di pengadilan tata usaha negara ini tentang objek sengketa ini yang surat keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tata usaha negaranya itu terhadap penggugat dan tergugat ini tadi. Apabila membatalkan seluruh SK-nya tadi atau mengabulkan, seperti itu. Tapi nanti kalau upaya-upaya hukumnya sama juga sama seperti pengadilan ini ya, umumnya. Dia ada banding, ada kasazi, ya, ada peninjauan kembali, seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Antara kita waktunya mepet ya. Kita dapat putusan ini. Jadi kita tak bisa ini, mumpung jaringan bisa dikondisikan, silakan ditanyakan dari pertemuan-pertemuan kita ini, gitu. Pelaksanaan putusan dan penetapannya. Silakan yang ingin ada yang menanyakan, gitu. Ada kira-kira yang ingin menanyakan? Pak.